Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk kuliah hari ini. Setidaknya kita kurang 2 sampai 3 kali pertemuan lagi. Ada beberapa mata kuliah dan saya sedikit mereview aja untuk kali pertama ini. Ada 2 materi yang akan saya review. Yang pertama, perihal diferensial 2 variabel bebas. Dan yang kedua, tentang integral. Pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke sedikit ke kalkulus ya, tidak seperti matematika dasar seperti awal, tapi sudah mulai masuk ke kalkulus. Jadi tolong diperhatikan dan dikasih waktu lebih banyak untuk latihan soal, gitu. Baik, untuk diferensial 2 variabel bebas, nanti juga ada penyampaian tentang penerapan ekonominya. Selanjutnya juga begitu, untuk materi tentang integral, nanti kita akan membahas tentang penerapannya juga di bidang ekonomi dan bisnis. Oke, sudah siap ya? Baik, sebelumnya ketika kita UTS, kita juga membahas tentang derivatif atau diferensial. Di situ kita mengetahui tentang definisi derivatif dan aturan-aturan diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana memperoleh nilai derivatif dari suatu fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Yang kita ketahui, fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas ini sering kita jumpai di dalam penerapan bidang ekonomi dan bisnis. Karena pada kenyataannya, bila ditelusuri, suatu variabel terikat atau dependent variabel akan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau independent variabel. Namun, perlu kalian ingat bahwa di antara variabel-variabel bebas ini ada yang saling mempengaruhi atau interdependensi. Dan ada pula yang tidak saling mempengaruhi atau independen dari satu sama lainnya. Hal ini perlu diperhatikan bila mana akan membuat suatu model ekonomi dan bisnis supaya dalam analisisnya nanti akan diperoleh hasil-hasil yang sesuai dan akurat. Nah, di pembahasan diferensial 2 variabel atau lebih 2 atau lebih variabel bebas, maksud saya, kita akan mempelajari beberapa hal, beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep derivatif parsial, diferensial total, derivatif total, dan derivatif total parsial, guna mengukur tingkat perubahan seketika dari variabel terikat yang diakibatkan oleh perubahan satu parsial atau keseluruhan total dari variabel-variabel bebas. Begitu ya. Oke, kita masuk ke derivatif parsial. Baik, seperti yang tadi saya jelaskan ya, subbab dari bahasan materi kali ini itu terdiri dari 4. Derivatif parsial, diferensial total, derivatif total, dan derivatif total parsial. Baik, saya lanjutkan. Derivatif parsial. Apa itu derivatif parsial? Derivatif parsial adalah derivatif dari suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Misal kita punya sebuah fungsi dengan n variabel bebas, kita bisa menulisnya dengan sebentar. Oke, misalkan kita bisa menulisnya dengan Y, kelihatan ya. Oke, warnanya kuning. Coba saya ganti dulu. Warnanya saya ganti warna hitam. Oke, Y sama dengan gitu ya. Fungsi dari X1, X2 hingga Xn gitu ya.
di mana variabel bebas X1, X2, sampai seterusnya adalah tidak saling mempengaruhi atau independen. Dan jika variabel terikat Y berubah akibat adanya perubahan dari salah satu variabel bebas yang sangat kecil, katakanlah X1 misalkan, sedangkan variabel bebas lainnya X2 sampai Xn tidak berubah atau konstan, maka hal ini disebut dengan derivatif parsial dari Y terhadap X1. Sama halnya jika variabel bebas X2 yang berubah-ubah sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka kita menyebutnya derivatif parsial dari Y terhadap X2. Nah, dari pemahaman itu, maka lebih mudah kita bisa memahami derivatif parsial dapat didefinisikan sebagai tingkat. Oke, tingkat perubahan seketika dari variabel terikat Y yang diakibatkan oleh perubahan dari salah satu variabel bebas X, di mana variabel bebas X lainnya dianggap konstan. Jadi perubahannya misalkan X1 gitu, X2 dan sampai Xn itu dianggap konstan. Maka ketika perubahannya terhadap X1, maka dibaca derivatif parsial dari Y terhadap X1. Begitu. Nah, simbol derivatif parsial itu adalah huruf kecil delta. Kita bisa memberikan notasi begitu ya, kalau bahasa matematika adalah notasi seperti ini, gitu ya, atau pengganti huruf kecil D. Jadi derivatif parsial Y terhadap X, misalkan yang tadi derivatif parsial dari Y terhadap X1, maka bisa ditulis sebagai berikut. Oke, begini ya tulisannya ya. D Y per delta X1. Begitu tulisannya. Oke. Nah, penulisan ini hampir sama dengan penulisan F aksen X. Gitu. Coba diperhatikan dulu ya. Baik, jadi bisa hampir sama penulisan dengan F aksen X pada fungsi dengan satu variabel bebas. Namun, bila fungsi tidak ditulis dengan bentuk seperti atas, melainkan fungsi ditulis dalam bentuk seperti misalkan nih, ya, misal tulisannya begini. Ini tulisnya di mana ya? Oke, saya clear aja. Misalkan Y sama dengan fungsi dari U, V, W, misalnya seperti itu, maka derivatif parsialnya kita bisa konotasikan dengan fungsi U, fungsi V, fungsi W, di mana kita bisa menotasikan kembali dengan delta Y per delta U, delta Y per delta V, delta delta Y per delta W. Gitu. Proses untuk mencari derivatif parsial disebut diferensial parsial. Teknik diferensial parsial ini berbeda dengan aturan diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Untuk diferensial parsial kita harus menganggap ada n-1 konstanta variabel bebas dan satu variabel bebas yang dianggap berubah-ubah. Kemudian kita bisa mendiferensiasikan masing-masing suku pada variabel bebas lainnya yang dianggap konstan. Bila sebagai konstanta penambah akan hilang, tetapi bila sebagai konstanta pengali akan tetap dipertahankan. Oke, diingat-ingat yang ini. Oke, saya tulis kembali. Bila sebagai konstanta penambah, ada tulis ini.
Bila sebagai konstanta penambah, begitu, akan hilang. Oke. Bila sebagai konstanta pengali, maka akan tetap dipertahankan. Oke, ini harus dicatat ya, jangan sampai lupa. Baik, kita latihan soal aja biar lebih mudah ya. Misalkan, carilah derivatif parsial dari fungsi Y, di mana fungsi X1, X2 adalah 5. X1 pangkat 2 ditambah 4X1, X2 ditambah 3X2 pangkat 2. Kalau kita bisa lihat di sini, karena fungsi X1, derivatif parsial dari Y terhadap X1, maka kita kerjakan dulu. Ini sama dengan delta Y per delta X1 sama dengan X1-nya berapa? X1 yang bisa dikerjakan adalah ini dan ini. Ya. Hanya 2 saja yang bisa dikerjakan. Yang memiliki variabel X1 yang dikerjakan. Kita turunkan 5X1 kuadrat, maka dia akan menjadi 10X1, begitu ya. Ditambah, nah di sini ada 4X1, X2, maka X2-nya kita tidak usah anggap, begitu ya. 4X1 maka diturunkannya bisa jadi hasilnya adalah 4, begitu ya. Oke. Nah, lalu kita turunkan F fungsi 2, yaitu delta Y per delta X2, atau kita bisa baca dengan derivatif parsial dari Y terhadap X2, maka yang ada X2-nya mana? Yang ada X2-nya adalah ini, begitu, dan ini, oke. Berarti kita bisa kerjakan 4X2 turunannya adalah, sorry, ini ada kesalahan ya, sebentar. Saya hapus dulu, mulai dari sini dulu. Ini ada yang salah di sini. Oke, turunannya 4X1 X2, mohon maaf, 4X1 X2 bisa diturunkan menjadi 4X2. Nah, kalau yang 4X1 X2 karena derivatifnya terhadap X2, maka hasilnya adalah 4X1, gitu ya. Ditambah 3X2 kuadrat adalah 6X2. Begini. Ini penyelesaiannya. Coba diamati dulu. Pelan-perlahan, tidak ada masalah. Jadi, jika kalian perhatikan, bila kita mencari delta Y terhadap delta X1, maka X2 dianggap konstanta. Ini ya. Nah, jika suku 3X2 pangkat 2 sebagai konstanta penambah akan hilang, tetapi 4X1 X2 sebagai konstanta pengali akan tetap diperhatikan. Begitu ya. Ini salah satu contohnya saja. Baik, next ya, kita lanjut selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah derivatif parsial tingkat N. Atau mungkin kita bisa pahami derivatif parsial kedua. Derivatif parsial pertama atau fx dapat didiferensialkan lagi terhadap x dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Maka hasil parsial
parsial tersebut disebut dengan derivatif parsial kedua atau derivatif parsial tingkat n. Kalau misalkan diturunkan untuk yang pertama kali, maka sebutannya derivatif parsial kedua. Nah, sekarang kita misalkan aja ada suatu fungsi dengan dua variabel bebas, misalnya, di mana z adalah fungsi x dan y, mempunyai derivatif parsial di setiap titik x dan y pada suatu daerah. Maka delta z terhadap delta x, di mana itu adalah fungsi dari derivatif parsial tingkat ke x dari x dan y, dan derivatif z terhadap derivatif y yang merupakan fungsi dari derivatif parsial tingkat y untuk x dan y. Merupakan fungsi x dan y yang mungkin juga mempunyai derivatif parsial yang disebut derivatif parsial tingkat kedua. Nah, derivatif parsial tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini dia fungsi derivatifnya. Nah, oleh karena fx merupakan fungsi x, maka derivatif parsial pertama fx dapat diferensialkan lagi, dapat diturunkan lagi gitu terhadap x dengan menganggap variabel lain y konstan, sehingga hasil derivatif parsial ini disebut derivatif parsial kedua untuk x ya. Jadi notasi derivatif parsial kedua untuk x ini dapat ditunjukkan oleh kalau misalkan kita sederhanakan dari sini, f fungsi xx itu berarti turunan kedua, di mana delta kuadrat z gitu terhadap delta x kuadrat, atau sama dengan delta kuadrat f per delta x kuadrat, atau sama dengan z derivatif parsial kedua atau derivatif parsial kedua untuk z. Kalau misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, oke, kita perhatikan ya. Derivatif parsial kedua untuk x itu dapat ditulis seperti ini. F x, oke, terlalu sensitif ya memang layarnya. F x gitu sama dengan delta kuadrat z per delta x kuadrat, di mana delta kuadrat f per delta x kuadrat sama dengan z x. Begini ya. Sama halnya dengan seperti tadi tampilan yang ada di PPT untuk z y atau fungsi derivatif y turunan kedua, parsial kedua, juga seperti itu. Namun perlu diingat bahwa fungsi x juga merupakan fungsi dari y, dan sebaliknya fungsi y juga merupakan fungsi dari x. Oleh karena itu kita bisa memperoleh lagi dua variabel parsial kedua, yaitu fx terhadap y. Ini kalau misalkan tadi f fungsi y terhadap y begitu, dan ini bisa kita sampaikan juga menjadi dua variabel parsial kedua, yaitu fx terhadap y, maka fx sama dengan delta kuadrat z per delta x delta y sama dengan delta kuadrat f per delta x delta y, di mana z x y. Nah, dan untuk fy terhadap x itu tinggal dibalik, fy sama dengan delta kuadrat z per delta y delta x sama dengan delta kuadrat f per delta y delta x, di mana sama dengan z yx gitu. Nah, derivatif parsial ini disebut sebagai derivatif parsial silang atau campuran, yang ini nih. Nah, ini silang atau
campuran. Derivatif parsial silang ini mengukur tingkat perubahan derivatif parsial pertama dari variabel bebas yang satu terhadap variabel bebas lainnya. Kedua derivatif parsial silang ini akan sama bila fungsinya adalah kontinu. Ini dikenal dengan dalil yang disebut teorema Young. Begitu. Nah, ini harus kalian tahu juga ya. Nah, kita latihan nih sekarang biar lebih mudah dimengerti. Oke, kita latihan. Carilah derivatif kedua dari fungsi Z. Sebentar. Oke. Nah, ini memanjang nih biar agak enak ya tulisnya ya. Z. Oke, mana tulis nih. Z sama dengan lalu ada permasalahan untuk menulis ya. Oke, saya kembalikan lagi ini. Z nih. Z sama dengan X pangkat 3 min 9 XY dikurangi 3 Y pangkat 3. Maka kita bisa kerjakan yang pertama, derivatif parsial pertamanya adalah, nah, ini soalnya. Oke, kita kerjakan dengan warna yang berbeda biar kalian paham ya. Derivatif parsial pertama. Oke. Z X sama dengan delta Z per delta X. Sama dengan, kita bisa kerjakan, kita turunkan dulu. 3X pangkat 2. Diturunkannya gimana? Gini ya, biar kalian lebih mudah. Ini. Bentar. Jadi hilang ini. Ini ya. Ini diturunkan dulu. Sini. Dapat turunannya 3X 3X pangkat 2 dikurangi. Nah, ada lagi yang bisa diturunkan nih. Nah, ini diturunkan di sini. Jadinya 9. Karena dia terhadap X, maka yang turun adalah 9Y. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Z, Y. Berarti delta Z per delta Y. Sama dengan diturunkan yang pertama ini. Nah, turunkan di sini apa? Min 9X dikurangi, ini diturunkan di sini 9Y kuadrat. Ini derivatif fungsi derivatif pertamanya. Nah, lalu kita akan mengerjakan derivatif parsial kedua. Bagaimana caranya? Kita kerjakan dulu ZXX-nya dulu. Berarti delta kuadrat Z per delta X kuadrat. Berapa? Delta kuadrat Z yaitu 6X. Begitu juga Z-Y-nya atau derivatif parsial kedua dari Y. Delta kuadrat Z per delta Y kuadrat min 18Y. Begitu juga kita bisa kerjakan X kuadrat Z per delta X delta Y sama dengan min 9 Z YX delta kuadrat Z per delta Y
delta, salah ini. Delta X sama dengan min 9. Ini penyelesaian dari soal derivatif tingkat N atau tingkat kedua. Begitu. Baik, Ibu harap sementara sudah bisa dipahami ya tentang ada dua hal, yaitu tentang derivatif parsial dan derivatif parsial kedua. Coba kalian lakukan latihan, begitu. Kalian lakukan latihan dengan soal seperti ini. Oke, kalian bisa kerjakan. Nanti kalian bisa kumpulkan ya untuk malam ini ya. Kita latihan dulu. Itu nomor 1. Ibu akan perlahan-lahan mengirim videonya karena beberapa evaluasi ketika masuk ke kampus beberapa dari mahasiswa tidak bisa cepat untuk menangkap. Ya, Ibu pahami bahwa memang ketika kita ketemu tidak langsung seperti ini dan kalian belajar mandiri memang lebih susah. Ketika Ibu paksa untuk bertemu di Zoom pun tidak semuanya memiliki kuota. Jadi win-win solution-nya begini, Ibu akan bikin video tahap demi tahap sampai nanti di akhirnya tidak sesuai jadwal ya. Jadi maksudnya tidak sesuai jadwal, Ibu akan sedikit demi sedikit memberikan video-video part per part gitu ya, part to part gitu. Biar kalian selesaikan satu dulu, selanjutnya satu dulu, selanjutnya begitu. Jadi bisa bertahap gitu ya. Oke, kalian coba kerjakan dulu ini. Carilah derivatif parsial pertama ya. Fx dan Fy dari setiap fungsi berikut. Nomor 1, F. Oke, sebentar. Selalu nih, sensitif sekali nih. Oke, Fx Y sama dengan 3x kuadrat min 10 Y pangkat 3. Nomor 2, 10x kuadrat plus 2xy min 10y kuadrat. Nomor 3, fxy sama dengan 6x kuadrat min xy plus 30y kuadrat. Yang keempat, fxy sama dengan 2x plus 3 dalam kurung y min 2 dalam kurung. Yang kelima, fxy sama dengan 3x min y kuadrat per, ini dalam kurung semuanya, x plus 1. Ini derivatif parsial pertama yang kalian cari, 1 sampai 5. Selanjutnya, carilah derivatif parsial kedua dari fungsi-fungsi berikut. Nomor 1, fxy sama dengan 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah 10. Nomor 2, fxy sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3xy ditambah 3y kuadrat. Nomor 3, fxy sama dengan x kuadrat min 3x plus 4y kuadrat plus 2y. Nomor 4, fx, y sama dengan min 20 x pangkat 5 ditambah 10xy
ditambah 6Y pangkat 3. Oke, ada 4 soal. Lah, kalian kerjakan secara berkelompok 2-3 orang. Gitu ya. Nomor 1 sampai nomor 5 untuk derivatif parsial pertama dan nomor 1 sampai 4 untuk derivatif parsial kedua. Baik. Kalian screenshot dulu ya untuk soalnya. Baik, begitu aja. Ini part yang pertama. Kalian bisa kumpulkan terakhir. Jadi dari tahun 2021 ini saya sedikit memberikan pembelajaran sedikit berbeda karena masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda juga masing-masing mahasiswa. Dan saya harap bisa mencapai goals untuk pembelajaran gitu. Oleh karena itu, part per part akan saya share. Saya akan kasih latihannya. Semua tugas-tugas tersebut di tahun 2021 ini, untuk tugas yang ada di tahun 2021 ini, kalian harus selesaikan pengerjaannya sebelum UAS. Gitu. Jadi, sebaiknya tidak kalian tumpuk di belakang pengerjaannya, kalian bisa kerjakan bertahap. Seperti saya memberikan materi dan latihannya. Oke, baik, begitu aja. Kita lanjut di part selanjutnya. Insya Allah part selanjutnya mungkin kalau nggak besok atau besok lusa, Ibu akan update lagi, begitu ya. Jadi kalian rajin-rajin untuk mengecek notifikasi untuk kelas matematika bisnis Ibu. Baik, gitu aja. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.